Kalau sebuah bisnis itu nggak sukses, kira-kira penyebabnya apa ya? Apakah kualitas barangnya atau jasanya yang kurang bagus, harganya terlalu mahal, atau apa? Langsung aja ya, yuk kita bahas. Halo, saya Michael Handi, co-founder dari bubblebubble.com dan dosen praktisi bisnis di Prasmo. Dulu, waktu pertama kali membangun bisnis, saya mengalami banyak jatuh bangun. Nggak tahu mau tanya siapa dan banyak bingungnya. Karena bisnis itu ternyata tidak semudah teori yang dipelajari di kuliah dan di buku. Podcast ini akan memberikan kamu strategi yang praktikal, tips dan trik sederhana mengenai bisnis dan digital marketing yang relevan dan langsung bisa diaplikasikan di bisnis yang sedang kamu kembangkan atau rencanakan. Sehingga kamu berani melangkah untuk mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Kalau kamu ingin membangun bisnis yang bukan hanya sesuai dengan passion kamu, tapi juga bisa memberikan positive impact ke banyak orang, kamu berada di channel yang tepat. So, are you ready? Yuk kita mulai. Let's go! Hai brave entrepreneurs, how are you today? Ayo berani lakukan hal-hal baru di luar comfort zone kamu ya. Do something different to get different results. Kalau sebuah bisnis itu nggak laku, pasti ada yang salah, ya nggak sih? Dan hari ini saya pengen kita sama-sama explore kenapa ya kok bisa sebuah bisnis itu nggak laku. Baik itu bisnis kamu, kalau kamu udah punya bisnis, kamu bisa recheck kalau nggak laku kenapa. Dan semoga di akhir episode ini kamu bisa menemukan jawabannya. Dan atau kalau kamu masih merencanakan sebuah bisnis, minimal kamu tahu kuncinya untuk bikin bisnis itu ya jadi laku. Jadi tahu salahnya tuh di mana sehingga waktu kamu nanti go with your plan gitu ya dengan bisnis kamu, ya success rate-nya bisa tinggi ya. Nah, pertama-tama teman-teman, kita tuh perlu tahu atau paham dulu konsep dalam transaksi bisnis ya. Jadi gini ceritanya. Transaksi itu terjadi karena ada dua belah pihak nih ya, pembeli dan penjual yang memiliki kecocokan gitu ya kepada pihak lainnya. Kurang lebih kan sesederhana itu sebetulnya. Jadi si penjual memiliki produk atau jasa yang dijual dengan harga tertentu. Oke, satu sisi gitu ya. Di sisi lain ada pembeli yang membutuhkan produk atau jasa dan bersedia membeli dengan harga tertentu. Ya, nah waktu harganya itu cocok, ya, yang penjual ngasih harga berapa, pembelinya bersedia untuk membeli, disitulah transaksi itu terjadi. Nah, jadi transaksi itu bisa ada kalau memberikan keuntungan untuk dua belah pihak, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau sebuah bisnis itu nggak laku, kan pasti ada yang salah nih ya. Nah, yang kita bisa recheck, hal paling obvious yang kita bisa recheck itu dari salah satu ini tandanya ya. Apakah segmen marketnya yang nggak cocok atau produknya yang nggak cocok gitu ya. Nah, saya kasih contoh nih. Misalnya gini. Let's say ada sebuah restoran yang menjual steak ya. Steaknya itu high quality ya, premium. Wah, misalnya dia pakai Kobe beef ya atau Wagyu, marblingnya sampai level berapa misalnya let's say gitu ya. Terus sausnya itu homemade ya, misalnya sausnya ada saus jamur, jamurnya itu organik misalnya gitu ya. Bisa pilih sausnya, bisa pilih tingkat kematangannya. Wah, tempatnya keren, classy misalnya gitu ya. Terus ada waitersnya yang yang nganterin, piringnya yang bagusan gitu ya. Terus side dishnya bisa pilih ya, mau mashed potato, french fries, bake, dan itu juga organik ya. Misalnya let's say kayak gitu. Oh, jadi keren banget ya. So restoran jual steak premium, pelayanannya bagus dan rasanya memang enak misalnya gitu ya. Let's say satu porsi 200.000 deh gitu ya, satu porsi. Jadi restorannya mantap banget. Pertanyaannya kan gini ya. Restoran itu menurut kamu secara konsep ya, itu kan sesuatu yang menarik ya. Pertanyaannya gini, kalau itu beneran dijual ya, running nih restorannya, pertanyaannya kan gini, bakal laku nggak ya? Nah kan gitu. Jawabannya tergantung
gitu. Kenapa tergantung? Karena tergantung siapa segmen marketnya dan jualannya di mana gitu. Misalnya kamu jualannya restoran ini ya, misalnya restoran punya kamu nih, kamu mau jual restoran konsep begini nih, kamu jualnya di depan kampus yang which is let's say segmen marketnya tuh mahasiswa ya. Ya sebenarnya tergantung kampus apa juga ya, tapi secara umum buat mahasiswa mungkin berat ya buat beli steak seperti ini. Karena umumnya budget makan mahasiswa sekali makan mungkin bukan 200.000, let's say budgetnya 20.000 gitu ya. Jadi terlalu out of budget saya bisa bilang ya gitu. Nah jadi model resto yang seperti ini ya, kalau ada di depan kampus dan akhirnya nggak laku, yang saya bisa bilang kan begini, bukan karena makanannya nggak enak, atau ya bisa jadi beneran nggak enak, tapi let's say makanannya sebetulnya decent atau bahkan enak gitu. Jadi kan nggak lakunya bukan karena kualitas makanan atau rasanya kan, atau bukan karena mungkin konsepnya yang jelek atau mungkin pelayanannya yang butut misalnya gitu ya. Bukan karena itu kan, tapi simply karena segmen marketnya salah. Jadi misalnya si pemilik restoran itu dia misalnya kayak stres gitu. Ini pelayanan gue nih udah bagus banget loh ya. Kita udah service excellence wah gitu. Ini nih kita bener-bener masaknya nih standar kualitasnya nih bintang 5 loh gitu ya. Apalagi misalnya kita nih bener-bener pilihan dagingnya nih bener-bener selected banget. Wah kita menjaga kualitas. Kok masih nggak laku juga dan stres? Nah pertanyaan gini nih, jualnya ke siapa? Gitu ya. Ya ini contoh ekstrim aja biar kamu bisa kebayang gitu teman-teman. Jadi kunci dari bisnis yang sukses itu adalah kesesuaian dari value propositions dari bisnis kita dengan segmen customer-nya gitu teman-teman ya. Jadi bisnis yang konsepnya menarik kalau segmennya salah bisa jadi nggak laku. Gitu ya, jadi itu adalah mix and match yang kita perlu matchingin. Nah jadi ini bisa dari dua sisi sih sebenarnya. Bisa kita lihat dari value proposition kita dulu. Value proposition itu keunikan bisnis kita. Terus kita cek nih siapa segmen market yang tepat ya, atau kebalikan ya, segmen marketnya siapa gitu. Terus kita cek kalau segmen market ini butuhnya produk yang seperti apa gitu ya. Jadi sama-sama produknya misalnya gitu ya. Tapi kalau segmen marketnya berbeda, value propositionsnya juga mesti berbeda. Saya lanjutin misalnya pakai contoh steak yang tadi ya. Misalnya itu untuk segmen mahasiswa deh udah jelas misalnya kayak gitu ya. Tandanya mungkin konsepnya mesti dirubah value propositionsnya. Kalau misalnya value propositionnya tetap nawarin sesuatu yang premium, yang pakai dagingnya wagyu gitu ya, terus pelayanannya excellent, which is mesti cari pelayan yang profesional yang lebih mahal juga, otomatis modalnya aja udah gede gitu ya. Udah modalnya gede, jadi harga jualnya mesti tinggi. Tapi kalau segmen market mahasiswa, mungkin yang mahasiswa itu pingin bukan, ini saya contoh aja, mungkin bukan pelayanannya, dia nggak penting pelayanannya. Misalnya yang penting adalah rasanya, yang penting enak ya, dagingnya yang penting empuk dan porsinya yang penting gede. Misalnya contoh gitu ya, ini contoh aja. Nah kalau modelnya begitu, mungkin kalau anggaplah nggak boleh pilih yang lain, cuman pilihan adanya misalnya know-how kamu cuman taunya steak doang. Ya steaknya mungkin kita perlu rubah. Misalnya steaknya adalah mungkin konsepnya bukan konsep yang high end resto, mungkin konsepnya lebih ke kedai let's say. Oke. Kemudian misalnya dagingnya nggak perlu pakai daging wagyu, tapi dagingnya pakai daging yang biasa aja. Kalau perlu nih misalnya ya, dagingnya pakai daging yang let's say lebih murah, seperti kayak daging buat rendang misalnya gitu ya. Tapi kamu ngapain dulu, kayak kamu kasih pengembuk daging kayak misalnya gitu ya, atau di marinate dulu kayak, ya terserah lah apa, saya cuma ngarang-ngarang aja misalnya gitu. Jadi pakai lebih low grade beef misalnya gitu ya, tapi biar empuk ya dikasih pengembuk daging misalnya gitu, atau diapain dulu, diolah dulu ya sebelum dijadiin steak. Ini saya ngarang aja contoh misalnya gitu. Terus mungkin ukuran steaknya juga lebih kecil
ya. Side dish yang lebih gede ya, misalnya steaknya ukurannya gramasnya dikurangin dengan daging yang biasa aja dan kentangnya yang dibanyakin misalnya gitu. Jadi kenyang. Nah, karena buat mereka yang penting kenyang dan itu bisa dijual misalnya harganya 20 sampai 30 ribu. Misalnya gitu ya, ini saya cuman ngarang aja ya. Tapi nangkep ya teman-teman konsepnya. Jadi kita perlu sesuaiin gitu ya. Siapa segmen market kita dan kita memberikan value propositions atau keunikan bisnis yang cocok gitu ya. Jadi ini akan bisa case by case nih, tergantung nih. Kalau kamu sudah punya segmen marketnya gitu ya. Ya contoh kalau tadi lapaknya atau ruko di depan kampus atau restoran atau tempat apapun, ya tandanya kita mesti sesuaiin. Oke, kalau udah nggak bisa dirubah segmen marketnya karena kamu udah punya tempat, ya tandanya kita cari nih di tempat itu ya, itu trafficnya tuh modelnya kayak apa, siapa segmen marketnya, ya kita adjust dengan segmen market tersebut. Ya kalau misalnya tadi di depan kampus, cari produk atau jasa yang memang disukai oleh anak kampus atau dibutuhkan gitu ya. Tapi bisa jadi juga kita udah punya value propositions-nya gitu. Jadi kita sudah punya keunikan bisnisnya. Misalnya kamu punya keluarga yang punya channel atau emang punya bisnis, let's say konveksi bikin baju misalnya gitu ya. Jadi kan kamu udah punya resource-nya buat bikin baju tuh, know-how-nya begini, ya maksudnya bahkan kamu bisa nitip lah ya misalnya gitu ya, buat produksi gitu. Kalau kayak gitu kan ya mending kamu udah jelas kamu punya know-how-nya jual bikin baju kayak gimana, ya udah jualnya baju aja daripada kamu nyari-nyari barang atau jasa yang lain yang kamu nggak tahu kan gitu. Jadi resource-nya udah ada tuh, udah one step ahead kan gitu. Nah kalau model begini kan tinggal kita tentuin siapa segmen marketnya. Nah misalnya kita mau segmenin buat anak-anak bisa, buat remaja bisa, buat ibu-ibu bisa, buat bapak-bapak bisa. Jadi ya itu pilihannya ada di tangan kamu. Yang penting kamu tahu kalau kamu jual buat anak-anak, which is yang beli emak-emaknya gitu ya, itu model segmen itu juga nanti macam-macam ya. Untuk ibu-ibu yang lebih high end, yang price conscious atau yang seperti apa, itu tuh apa yang mereka butuhkan. Misalnya mereka butuhkan adalah harus lembut bahannya gitu ya. Atau mungkin kalangan tertentu yang lebih price conscious, yang penting murah karena dipakai berapa bulan udah nggak muat gitu. Nah itu kan akan menentukan juga value propositions kamu nih mau kayak gimana. Misalnya kamu cari bahannya nih pakai bahan apa, tencel misalnya gitu ya. Atau ya pakai bahan yang lain. Atau misalnya ada yang price conscious, tandanya kamu mungkin cari material yang let's say harganya lebih murah gitu, sehingga bisa harga jualnya nanti juga bisa kompetitif juga dan seterusnya ya. Bisa buat segmen yang lain lagi apa, ibu-ibu, bapak-bapak atau remaja dan seterusnya gitu. Jadi kita tahu siapa segmen market yang mau kita tuju sesuai dengan kita punya value propositions seperti apa. Jadi teman-teman kuncinya itu adalah itu tadi ya, pertemuan antara keunikan bisnis kita dengan segmen customer kita gitu ya. Dan disitulah transaksi terjadi. Walaupun ya orang itu dalam tanda kutip terpaksa beli ya. Tapi kalau dia beli anyway, ya itu udah transaksi gitu. Jadi maksudnya terpaksa beli nih maksudnya gini ya. Misalnya kamu pernah ngalamin nggak misalnya gini. Kamu dalam satu misalnya ikut lagi datang ke acara bazar gitu ya di misalnya di JCC gitu ya, atau di AIS BSD misalnya gitu ya. Bukan bazar lah, ada convention center, ada pameran lah misalnya gitu ya. Nah itu kan di situ jual makanan di sekitar itu kan agak jauh ya. Misalnya kamu mau beli minum nih, misalnya kamu haus habis jalan-jalan keliling dari pameran gitu, kamu mau beli minum, kamu beli air mineral, terus kamu ke kantin yang ada di lokasi pameran itu ya, misalnya di itu tadi JCC atau PRJ Kemayoran gitu ya, atau di ASBSD gitu ya. Terus kamu kaget ya, kamu lihat misalnya beli air mineral 500 ml. Itu misalnya kamu beli di minimarket harganya cuma 3.000, ini harganya 15.000 gitu ya. Nah pertanyaannya kan gini, kamu mau beli apa enggak ya? Kamu mau beli enggak kalau misalnya harganya 15.000? Kamu kan pikir-pikir kan? Mikirnya kan gini, gue udah haus banget nih ya, kalau gue beli sekarang, gue bisa langsung minum, bisa langsung jalan-jalan lagi. Tapi gue mesti bayar misalnya
harga biasa 3.000 ini jual 15.000, gue mesti bayar 12.000 lebih mahal daripada kalau gue beli di luaran. Opsi satu kan gitu ya. Opsi kedua adalah kamu bilang gini, nggak rela gue bayar buat air mineral aja 15.000, mendingan gue jalan keluar aja gitu. So if that's the case, mungkin kamu mesti jalan keluar. Terus di luar kamu mesti tahu, kamu cari dulu mungkin di Google minimarket terdekat itu ada di mana, mesti jalan berapa meter, apakah dekat atau jauh ya, dan itu menjadi bahan pertimbangan kamu. Misalnya anggaplah jaraknya let's say 500 meter dari tempat pameran itu. Ya, kamu timbang-timbangan, kalau gue jalan 500 meter ke sono, 500 meter balik, nah itu gue di jalan 1 kilo ya. Berapa banyak waktu yang gue butuhkan dan tambah capeknya. Atau kalau gue pesen naik ojek online misalnya gitu ya, pergi ke sono dan balik lagi, biayanya berapa? Atau saya pesen itu yang delivery ya, cari di luar, nah itu harga 3.000, ongkirnya berapa? Nah itu kan sesuatu yang kamu timbang-timbang gitu ya. Nah misalnya di titik itu semuanya lebih mahal, misalnya let's say kamu bilang kalau pesen online gitu ya itu lebih mahal dari 15.000 karena ongkirnya mahal gitu ya. Atau kalau kamu naik ojek online juga ya sekali pergi berapa, pulang berapa, lebih dari 15.000. Oke. Kalau kamu jalan gratis, tapi kamu bilang gue di jalan panjang, banyak panjang perjalanan nih di pameran, mesti suruh jalan lagi 500 meter dan balik lagi. Dan waktunya juga terbatas karena pameran kan ada waktu tutupnya gitu ya. Jadi kamu bilang, kayaknya enggak deh. Jadi let's say kamu bilang gini kan, ya udahlah, nggak ada pilihan lain, gue beli dari 15.000, udah aus sih gitu ya. Terus kamu dengan terpaksa, dalam tanda kutip nih terpaksa nih, kamu bilang, lu overpriced gitu ya. Tapi dibeli kan, ya nggak apa-apa, itu transaksi gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah pilihan terbaik yang kita lakukan, yang kita punya ya, kita nggak bawa bekal minum gitu ya. Itu pilihan yang terbaik. Jadi walaupun mungkin kita ngedumel belinya agak terpaksa, tapi itu transaksi di mana kita mungkin kalau dibilang happy kan mungkin gak happy juga karena kita merasa kayak harganya digetok kan. Tapi itu adalah pilihan yang paling membuat kita happy dibandingkan dengan pilihan-pilihan lain. Nah teman-teman. Jadi walaupun kita nggak kayak happy, wah gue dapet harga termurah nih, atau gue dapet yang the best deal, sebetulnya enggak. Tapi itu adalah opsi terbaik dari pilihan yang ada. Jadi kita lakukan, kita transaksi anyway. Ya, jadi walaupun mungkin kita nggak happy amat, tapi itu adalah pilihan terbaik kan gitu. Nah, if that's the case, tandanya ya itu transaksi juga. Dan ya transaksi itu harus harus disetujui oleh dua belah pihak kan. Kita nggak ditodong kan, depan ada pistol kayak lu beli nggak kan, nggak gitu. Jadi itu sesuatu yang sifatnya kan ya open aja gitu, tidak ada paksaan, lu mau beli atau nggak mau gitu ya, bebas aja ya. Jadi itu adalah prinsip transaksi yang kita perlu pegang teman-teman. Nah, zaman sekarang cara jualan itu nggak perlu lagi ngemis biar orang itu beli. Kalau itu yang terjadi, artinya kan kayak kita tuh maksa banget gitu ya. Kamu pernah nggak dikejar-kejar sama sales credit card misalnya gitu, kayak misalnya lagi di mall gitu, kayak silakan kakak gitu ya, credit cardnya gitu ya, ditawarin sampai ya pokoknya dikejar-kejar lah ya gitu ya. Kayaknya tuh with the respect ya kepada kakak-kakak yang menjual credit card ya, kayaknya tuh jualannya despo banget ya, desperate banget gitu. Pertanyaannya begini ya, credit card itu produk yang berguna nggak sih? Ya kan? Jawabannya kan ya tergantung ya. Ada segmen yang pakai, ada juga segmen yang nggak pakai. Kalau orang nggak butuh credit card atau dia sudah punya, bahkan ya bank yang, maksudnya bahkan orang udah punya credit card dari bank itu, terus ada sales bank itu juga yang nawarin gitu, males kan ya gitu ya. Jadi kalau modelnya gitu ya nggak cocok gitu. Jadi kalau orang nggak butuh dikejar-kejar sama salesnya, misalnya kalau tadi contoh credit card, ya itu kan kayak ya salah banget ya nggak sih gitu. Jadi ya dia salah segmen gitu. Calon konsumen yang ditawarin juga bukannya respect, tapi kan males ya kan.
Jadi akan lose-lose buat dua belah pihak. Ya, yang pertama dari sisi calon customer-nya, dia males kan, kayak apa-apaan sih sales ini gitu ya. Dan bisa jadi itu memberikan dampak buruk kepada brandnya gitu, kayak males nih kalau si bank ini segmen dia punya kredit KTP ini tuh cara jualannya kayak males banget gitu ya. Jadi kayak branding banknya bisa jadi turun gitu. Jadi satu kan gitu ya. Jadi dari segmen customer juga malas. Dari sisi satunya, dari sisi salesnya itu juga capek loh gitu. Dan teman-teman, ditolak itu kan gak enak ya. Ya kamu bayangin kalau seorang sales credit card, dia sehari ditolakin puluhan atau ratusan kali ya. Itu kalau nggak gambar dirinya dan dia punya punya tingkat PD itu nggak cukup tinggi gitu ya. Itu tuh pulang tuh mungkin dia bisa merasa jadi orang paling gagal seumur hidup gitu ya. Atau seumur hidup, orang paling gagal sedunia maksud saya gitu. Jadi itu berat gitu. Itu maksudnya nggak enak, ditolak tuh nggak enak, capek gitu ya. Jadi kan kayak lose-lose kan gitu. Yang satunya nggak suka, yang satunya juga capek dan ditolak, nggak enak gitu ya. Dalam case saya buat bikin credit card ya. Jadi waktu itu saya butuh bikin credit card pertama saya gitu ya. Itu saya butuh buat melakukan transaksi di luar negeri. Untuk melakukan transaksi itu harus pakai credit card zaman itu. Jadi yang saya lakukan adalah saya pergi ke bank ya. Saya tanya sama banknya kan gitu, ke tellernya kalau nggak salah. Saya mau buat credit card itu bikinnya gimana ya gitu ya. Terus dia arahin maksud saya ke bagian credit card yang di situ ada salesnya yang lagi standby. Langsung lah salesnya sigap kan buat follow up saya gitu. Saya butuh credit card, salesnya juga butuh omset, everybody happy gitu. Jadi misalnya dalam case itu ya itu adalah sesuatu yang menguntungkan buat dua belah pihak. Nah itu transaksi itu harusnya kayak gitu. Jadi teman-teman, to conclude ya mengenai hal ini ya. Kalau bisnis kita nggak laku, itu pasti ada something wrong antara produk kita yang salah, ada yang salah maksudnya, atau segmen customer yang perlu diganti. At least ya sebelum kita ngomongin hal-hal yang lain yang lebih perintilan gitu ya. Coba deh kamu cek ya, kalau bisnis kamu nggak laku atau nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, coba kamu cek bagian mana yang salah. I promise you pasti ada something wrong di antara dua itu. Nah kalau itunya kamu sudah bisa cocokin, ya kamu bisa cocokin sesuatu yang diperlukan oleh segmen customer kamu, ya atau segmen customer yang sudah kamu tentukan, pasti deh dijamin ya produk atau jasa yang kamu jual akan laku. Karena again, bisnis itu atau transaksi itu akan terjadi saat dua belah pihak itu sepakat. Nah, tandanya yang kita lakukan kalau kita udah sepakat pengen jual kan, tandanya kita perlu cari adalah kita cari siapa segmen market yang memang membutuhkan ya produk atau jasa kita. Coba kamu pikir atau kamu ingat-ingat ya. Pernah nggak kamu despo mencari sesuatu ya, mencari suatu barang ya. Mencari suatu barang gitu ya. Misalnya ya, kamu lagi nyari kamu lagi nyari sebuah barang misalnya ini deh, misalnya pacar kamu mau ulang tahun besok gitu, terus kamu beliin bunga gitu. Terus kamu tandingan gini, kamu udah siap dengan budget, misalnya kamu punya budget berapa, misalnya 500.000, kamu mau beli satu buket bunga. Jadi yang terjadi adalah kamu nih udah siap keluar duit gitu ya. Tinggal masalahnya adalah florist mana gitu ya yang bakal menerima uang kamu kan gitu ya. Nah tinggal dicari kan gitu. Si florist yang ini punya produk apa, gimana pelayanannya, bisa dikirim apa enggak, kualitas produk gimana dan seterusnya kan kayak gitu ya. Nah kalau ada yang cocok, tandanya dari sisi kita nih kita kayak willing to pay kan, kita kayak udah siapin, oke gue udah siapin keluar duit nih gitu. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa menemukan, balik lagi ke case kita ya, apakah kita bisa menemukan orang-orang ya gitu, orang-orang yang siap beli produk atau jasa kita. Nah itu tuh yang penting menurut saya. Jadi kalau kita bisa mencari itu ya, karena
Ya sederhananya kan semua orang tuh pasti akan spending kan gitu ya, gaji, pendapatan itu kan akan spending buat macam-macam, buat makan, buat apa, buat beli apa gitu. Nah pertanyaannya adalah kita bisa menemukan nggak orang atau segmen customer yang siap spending untuk produk atau jasa kamu? Nah itu yang perlu kita analisa. Kalau itu kita bisa dapat, percayalah pasti produk atau jasa kamu pasti bisa laku. Oke, jadi jangan takut jualan, oke? Jangan pikir jualan itu kayak quote unquote maksa buat orang beli sampai kita perlu ngemis-ngemis. Ya ini akan bener kalau segmen customernya nggak tepat dengan produk atau jasa yang kita jual. Jadi kalau saya boleh refresh nih ya, mungkin tepatnya gini ya. Takutlah jualan kalau segmen marketnya atau segmen customernya salah karena bakal capek. Tapi jangan takut jualan kalau produk atau jasa kamu memang sesuai dan dibutuhin sama segmen customer kamu. Gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kalau tidak keberatan, support podcast ini dengan memberikan rating bintang 5 dan berikan komen hal penting apa atau hal apa yang kamu dapatkan dari episode ini. Hal ini akan membantu agar podcast ini bisa menjangkau ke teman-teman lain yang membutuhkan. Please also share episode ini ke teman-teman kamu yang kamu tahu kayak, waduh dia bisnisnya kayaknya kurang lancar nih ya, kayaknya ada something wrong. Nah dia perlu dengerin juga episode ini biar terbuka mindsetnya untuk bisa mencocokkan antara value propositions atau keunikan bisnis dengan segmen customer-nya. Yuk berani melangkah untuk bisa mencapai kesuksesan yang kamu mimpikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. For now, take care.